Ya, beberapa hari belakang ini pemirsa banyak sekali fenomena banjir dan juga tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Kepala BMKG, sudah ada Ibu Dwi Korita. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam Mbak Viena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, sebetulnya apa yang sedang terjadi di Indonesia saat ini? Kabarnya kondisi hujan yang saat ini tengah terjadi di Indonesia ini cukup berbeda begitu dengan hujan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa Bu yang terjadi saat ini? Betul sekali Mbak. Jadi seperti yang kami sampaikan sejak bulan November yang lalu, kali ini ada beberapa fenomena cuaca baik yang bersifat global, regional, dan lokal itu terjadi bersamaan dalam periode waktu yang sama, yaitu menjelang akhir tahun ini hingga awal tahun. Antara lain monsun Asia yang saat ini di beberapa wilayah di Indonesia mendekati puncak. Jadi monsun Asia itu yang membawa curah hujan, yang membawa musim hujan di wilayah Indonesia, dan saat ini di beberapa wilayah sudah mencapai puncak, dan berikutnya nanti di Januari juga puncak musim hujan, bahkan hingga Februari masih terjadi puncak musim hujan di beberapa bagian wilayah lainnya. Selain itu juga terjadinya gelombang atmosfer ekuatorial dan Rossby ekuatorial dan Kelvin yang masih aktif memperbesar peluang untuk meningkatnya terbentuknya awan hujan, dan juga selain itu juga terjadi La Nina lemah, ini anomali iklim global yang juga mengakibatkan peningkatan curah hujan, dan bersama juga terjadinya seruakan dingin yang memperkuat pengaruh musim hujan tadi, memperkuat pengaruh monsun Asia dan memberikan peningkatan curah hujan juga, serta bersamaan terjadi depresi tropis di Laut Cina Selatan dan sirkulasi siklonik di barat daya Lampung. Semuanya itu beramplifikasi menguatkan pembentukan curah-curah hujan, pembentukan awan-awan hujan, dan meningkatkan curah hujan hingga lebat bahkan ekstrim, disertai angin kencang, kilat petir, dan adanya gelombang tinggi. Selain itu juga kelembapan udara yang relatif basah secara lokal di wilayah Indonesia. Ini juga semakin memperparah kondisi curah hujan tersebut. Demikian Mbak. Ibu, ini kan jelang Natal dan Tahun Baru ya Bu ya. Apakah memang benar puncak cuaca ekstrim seperti yang tadi dijabarkan ini juga akan terjadi dalam perayaan Natal dan juga pergantian akhir tahun nanti Bu? Dari prediksi kami ya, sebetulnya potensi hujan lebat ya, mulai dari sedang ya, sedang kemudian lebat bahkan meningkat menjadi sangat lebat ataupun ekstrim, itu masih terjadi di wilayah terutama di beberapa wilayah hampir merata, yaitu di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku Utara ya. Dan secara lebih detailnya untuk tanggal 25 hingga 31 Desember hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di Banten, Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Kalau hujan lebat hingga sangat lebat diperkirakan terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan pada tanggal 1 hingga 5 Januari 2025, hujan sedang hingga lebat diprediksi terjadi di Banten lagi, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Demikian. Oke, dengan kondisi hujan dengan intensitas tinggi ini yang mungkin terjadi di beberapa wilayah yang tadi sudah dijabarkan, apa kemudian himbauan yang disampaikan oleh BMKG kepada masyarakat yang hendak mudik, Bu Dwi Korita? Mohon terus memantau informasi cuaca, perkembangan informasi cuaca. Terutama kami menyiapkan informasi cuaca khususnya untuk Nataru. Itu ada fitur khusus di aplikasi mobile phone info BMKG. Dan juga kami integrasikan dengan Korlantas serta juga dengan pengelola jalan tol.
sehingga mohon terus dimonitor agar masyarakat bisa merencanakan jalur mudik mana atau jalur perjalanan mana yang potensi hujannya ini ringan atau bahkan tidak ada hujan apabila memungkinkan, sehingga bisa menentukan perencanaan akan melakukan kegiatan apa pada jam berapa. Informasi itu tersedia di aplikasi mobile phone tadi. Juga informasi mengenai tinggi gelombang. Apakah karena gelombang tinggi, pengaruh sirkulasi siklonik, atau gelombang tinggi karena banjir rob. Ini ada informasi tersebut disiapkan oleh BMKG, selain di aplikasi mobile phone juga di laman BMKG ataupun di berbagai sosial media, Instagram, kemudian juga Twitter dan sebagainya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Selamat malam, Ibu.